Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Blok M Lawai. Dan di video ini gue akan ngedatengin usaha berupa mie ayam gerobakan. Mie ayam ini sudah terkenal enak dan legend. Selain itu, mie ayam ini juga unik guys. Uniknya kenapa? Karena dia memakai topping ayam yang ada campuran lada hitamnya. Udah gitu tekstur mie-nya itu dia pipih-pipih, halus dan terlihat sangat-sangat menggiurkan. Dan ini dia guys, namanya mie ayam Pak D Min. Oh no, 머뭇거릴 시간 없어. 필수적인 this is my only answer. Yeah, my body keeps telling me go. Wanna be stacking towers from downtown. I'll be on a roll. Money soaking, it's a rush. Oke, nggak usah lama-lama. Di video ini gue kehadiran bintang tamu. Mau tau siapa? Kita langsung aja ke belakang. Kita temuin bintang tamunya. Abis itu kita cobain mie ayam Pak D Min ini. Yuk, capcus. Mie ayam Pak Min. Ini dia guys. Waduh. Idola masa kecil gue. Idola masa remaja gue zaman-zaman galau. Wow. Melto Pasto Present sekarang ya. Iya, Pasto Present. Iya, mantap. Doi yang bikinin gue lagu juga, yang nge-produce gue lagu juga ya. Saat bersama ya. Coach vokal gue juga. Nyanyi loh dia. Enggak juga. Coach vokal gue juga. Jadi hari ini kita akan makan mie ayam. Makan makanan kesukaan gue, mie ayam. Lu Gue serius? suka mie ayam. Jadi makanan favorit gue tuh ada dua. Apa tuh? Mie ayam dan nasi goreng. Nasi goreng. Iya. Nah ini kan lokasi daerah Blok M ya. Cukup banyak nih mie ayam di sini ya. Banyak. Salah satu yang terkenal lu pernah bilang apa namanya? Mie John. Mie John. Tapi yang ini mie ayam Pak Min udah cobain belum? Belum. Belum cobain? Belum. Nah ya udah nggak usah lama-lama. Kita langsung cobain. Ntar kita review bareng. Oke. Siap. Siap? Oke. Yuk. Kita mulai. Gaskan. Permisi Pak. Pak mau makan mie ayam. Iya. Izin video ya Pak. Oke, siap. Ini dengan siapa? Pak Demin. Pak Demin. Izin pakai ini boleh Pak? Boleh. A few moments later. Pak D. Ya. Pak D asli mana Pak D? Asli Wonogiri. Asli Wonogiri. Ya. Jadi mie ayam Pak Demin. Iya. Ini yang spesial di sini mie ayamnya apa? Mie ayam lada hitam. Mie ayam lada Yang hitam. spesialnya yamin. Ini. Jadi Sumbu. yamin pakai lada hitam atau gimana? Iya, yamin udah pakai lada hitam, udah langsung. Oh gitu. Ini spesialnya lada hitam. spesialnya lada hitam. Iya. Kalau nggak pakai lada hitam juga bisa? Nggak bisa. Nggak bisa? Udah spesial. Udah racikannya Udah tuh ya? racikannya spesial. Iya. Ada bumbunya kayak Udah gimana sih? langsung ke ini, ke ayam sama minyak. Ayamnya boleh lihat Pak? Ayamnya sama minyaknya. Oh ini nih. Ya, ini ayamnya. Berarti yang asin pun pakai ini juga? Iya, sama. Yang asin ada lada hitamnya juga ya? Ada juga. Oke, ini manis juga. Manis. Manis terus lada hitam ya? Oh, iya. Ini dari dulu kayak gini atau gimana? Iya, dari tahun 81. Oh, Bapak dari 81 di sini? Iya. Enggak, kalau di sini enggak dari 81. Jadi di sini dari tahun 97. 97? Iya. Oke, berarti yang favorit yamin ya? Yamin sama mie ayam jumbo, yamin biasa itu kan ada dua. Oke. Yang jumbo satu, yang biasa satu. Jumbo itu 1,5 atau Iya. apa 2 kali? Ini yang jumbo yang ini. Jumbo Yang ini? jumbo, Maaf, saya Iya. pegang nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Ini yang kecil. Oke, ini ukurannya... Ini yang kecil. Ini yang kecil, ini yang jumbo. Oh, ini bandingannya nih. Hmm. Hampir 2 kali ya? Iya, hampir 2 kali. Ya, hampir 2 kali ya, 2 kali. Iya. Harganya berapa, Pak De? Kalau yang jumbo harganya udah ditertera di situ. Berapa tuh? Tuh, ada harganya 25. 25.000. Ya. Udah sama bakso belum? Bakso 2, pangsit 2. Oke, kalau polos? Kalau polos 21. 21. Kalau yang Pangsit kecil 2. berapa? Yang kecil 16.000. Bakso 2, pangsit 1. Kalau yang polos? Polos 15.000. 15.000 udah dapat pangsit tuh? Pangsit 1. Pangsit 1. Iya. Oke, Pak De, ini maaf Pak De. Oke. Yang mau yang yamin sama yang asin juga sama aja tuh ya? Sama aja. Oke. Iya, sama. Kemarin saya nanya Pak De, tim saya nanya Pak De ini jam 10, jam 9 ke atas sering habis. Biasanya sih yang lagi agak kendor dikit ini. Buka jam berapa emang Pak De? 05 pagi. Jam 5 pagi? Iya. Banyak tuh yang makan datang langsung? Ya belum sih ya, 1-2 sih ada, cuman kayak belum begitu banyak. Ya kalau ada pesanan ya jam 3 malam udah di sini. Serius? Iya. Wow. Ya waktu itu waktu yang di Bursa Efek itu yang 310 porsi itu, saya di sini udah jam setengah 3 bikin. Jam 5-10 menit selesai. Jam setengah 6 diambil mie-nya. Bursa Efek Tamrin. Buat sarapan tuh mereka ya? Ya, mungkin iya. Terus ini mie bikin sendiri Pak De? Bikin sendiri mie-nya. Jam 12 malam udah bikin. Sehari berapa kilo? Ya kalau hari-hari biasa palingnya 25. Kalau rame-rame emang? Kalau Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu itu bisa 30-40. 30 sampai 40? Ya.
500 porsi 440. Mantap kali. Kalau ada kayak gini palingnya 250, 300. Ya wes lah. Aku mau pesen langsung yang yamin. Dua-duanya yamin deh. Yamin. Mau yang jumbo apa yang biasa? kecil? Yang kecil dulu apa yang Jumbo lah. Jumbo ya? Oke, gaskan 2 jumbo. Lengkap. There's many ways Yep. to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right amount. Yuk, kita gaskan. Kita gas. Jadi ini kita pesan yang yamin. Heeh. Kalau lada hitam udah termasuk sama si Ayamnya kan? ayamnya. Iya. Dan ini harganya 25.000 jumbo. Jumbo. Tapi Sedikit demi sedikit habis. Iya. Ini jumbo soalnya. Tapi menurut gue ini jumbonya biasa Wajar aja. lah ya, iya ya. Nggak yang menggunung gitu kan. Nah bener. Masih aman kok ini harusnya. Tapi termasuk susah untuk diracik-racik ini. Kenapa? Emangnya? Itu lihat tuh. Karena banyak kan jadi takut tumpah. Tapi ini sepertinya sudah sangat-sangat berbumbu sih. Iya. Tuh. By the way, Ini dia. teksturnya Nah. mie yang kecil ya. Deskripsikan. Apa tuh? Gini-gini pintar masak nih anak. Ini termasuk yang kalau mie ayam abang-abang. Teksturnya tuh mie yang tipis-tipis gitu, yang kecil-kecil. Yang pipih-pipih gitu ya. Pipih. Langsung aja nih. Langsung. Suapan pertama guys. Langsung. Ini. Kita makan. Bener, Mana? ada lada hitamnya di ayam. Belum coba ya, Mas. Menurut lu gimana? Belum ya? Belum. Tapi belum makan minyak kan? Baru ayamnya. Belum. Tapi ini ayamnya full daging ayam sih, nggak pakai protein sepertinya. Soalnya berasa seratnya. Iya, dia pakai lada hitam berasa, cuman nggak yang terlalu kuat. Iya. Tapi tetap berasa Nggak strong gitu. dia. Nggak gitu strong tapi. Coba ini. Mana? Biasanya kan mie ayam itu kan ada minyak ayamnya. Benar. Tapi ini nggak terlalu banyak. Jadi di mulut tuh nggak terlalu yang oily gitu loh. Pas lah semuanya. Oke. Cita rasa manisnya menurut gue juga Nggak terlalu ini ya. nggak gitu manis. Malah menurut gue ini masih dominan banget si asinnya. Tekstur mie-nya seperti apa menurut lo? Enak sih. Enak Kenyal ya. Kenyal ya. Walaupun terlihat pipi tapi ini masih kenyal dan cukup padat ya. Gue kan bukan yang edik banget sama yang yamin ya. Karena kan gue nggak begitu suka yang manis-manis. Tapi menurut gue yamin ini nih, menurut gue ya, ini pas buat gue. Weh. Karena nggak terlalu manis. Oke. Ada kan yang terlalu manis banget. Bener. Ini enak loh. Oke kok. Dan gue suka sama tekstur mie-nya. Dia mirip bakmi GM ya. Tekstur Iya, mie. iya. Bener kan? Enak. Di sebelah tuh. Iya. Iya bener. Kayaknya gue pengen coba pakai sambal. Oh, lo racik dulu. Iya, kayaknya kurang enak kalau nggak. Coba Pedes. pakai sambal. Jatuh lagi. Dia ada pangsit goreng nggak sih? Biar ada kriuk-kriuknya. Oh nggak Ada. ada. Ya sudah lah. Nih, udah Berarti bagus. kalau kalian mau makan di sini, bawa kerupuk Nah sendiri. benar. Kalau bagi kalian yang suka makan yang krenyes-krenyes gitu ya. Biar nggak boring. Biar nggak boring. teksturnya. Karena kalau makan jumbo ini, kayaknya harus ada selingannya sih. Tapi banyak loh ternyata. Dia tuh kayak apa? Ngelekep jadi. Iya, kayak padet. Jadi, Iya. jadi dia nggak nyebar gitu. Makanya nggak ngelembung. Kayak di awal tuh nggak ngelembung kan. Nah, ini udah dicampur ya. Tapi mie ayam favorit lo di Jakarta apa? Aduh, apa ya? Ya salah satunya yang tadi gue bilang itu, mie John itu. John. Gue belum pernah coba jujur Nanti aja. lo cobain ya. Ajak siapa gitu makan. Siapa? Siapalah. Ya. Sama Cala nanti sama Cala. Sama Cala ya. Ya. Nah, ini gue belum nyobain pangsitnya nih. Cobain. Oh, pedes banget sambalnya. Padat sih. Padat. Tekstur pangsitnya tebal dan cukup padat. Dalamnya
Ayam nggak sih? Ayam itu deh, Ayam ya? dalamnya ayam. By the way, Pastel jadi comeback berarti. Iya, Pasto Present. iya. Namanya Pasto Present. Heeh. Tapi kalau misalkan orang mau ngomong Pasto aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya Pasto itu terbentuk tahun berapa sih? 2002. 2002 dengan 4 personil itu. Dulu masih 4 personil, tapi belum ada gua gitu. Belum ada Gua baru masuk tuh 2004. 2004. Lu ngegantiin satu orang itu. Gantiin 1 orang. Oke. Itu waktu itu tuh kan yang iniin kan si Glenn kan ya. Iya, Yang bentuk Pasto tuh Glenn. Bung Glenn. Jadi tahun 2004 itu baru mulai tuh bikin album. Oke. Prosesnya lama juga sih, 3 tahun. 2004 itu berarti satu album itu. 4 personil itu keluar satu album. Lagu paling terkenal di 4 personil itu apa? Tersimpan. Apa? Simpanan, tersimpan. Yang mana tuh? Bagaimana bila aku mengalah. Gue tau. Itu lagunya Glenn soalnya. Ah, Terus di rearrange lagi sama Glenn di Ah. album kalau nggak salah Evolution gitu. iya. Kayaknya gue taunya pas Glenn yang nyanyi deh. Iya. Terus setelah itu pecah. Keluar 2 orang. Keluar 2 orang. Tahun 2007 mereka keluar. 2007-2008. Diambil sama Bunda Maya. Habis itu kita ke Bunda Maya. Bunda Maya. Bukan diambil sama Bunda Maya. Kita yang ke Bunda Maya. Oh, ke Bunda Maya. Pakai offering lah, menawarkan diri. Terus Oke. Bunda mau. Dan waktu itu langsung keluar hits lagu Aku pasti kembali. Aku Pasti Kembali. Tapi sebelumnya sebenarnya juga udah ada. Player, lagu Player. Oh yang mana? Itu lagu sering banget di FTV kan? Iya. Iya, aku bingung. Iya. Nah, Bunda Maya keluarlah tahun berapa tadi? 2008. 2008 sampai akhirnya vakumnya tahun berapa? Vakumnya itu gua sama Ryan ya. Iya. Karena Ryan waktu itu keluar Tahun tahun 2011 awal 2011, dia keluar. heeh. Nah, gua lanjutin lah tuh sama Pasto sama Mario sampai 2015. Dan sebenarnya dalam waktu beberapa tahun itu banyak hits yang hits banget kan? Bahkan sampai sekarang kalian pada tahu gitu. Ya. Banyak yang diputar, Tanya Hati, Aku Pasti Kembali, Jujur aku tak sanggup. Jujur Aku Tak Sanggup, lagu yang melo banget. Ya, yang penting happy lah waktu itu. Yang penting happy. Oh iya, tahu. Gitu. Nah, dan akhirnya kenapa lu sama Ryan memutuskan untuk comeback? Ini sambil makan aja nggak apa-apa Iya, ya? sambil makan. Nggak tahu kenapa ya. Itu waktu comeback itu tuh sebenarnya Ryan yang nelfon gue pagi-pagi. Jam 9 pagi dia nelfon gue baru bangun. Tiba-tiba dia punya wacana aja untuk comeback yuk kita, reunian. Ya gue langsung bilang, ya iya aja. Karena sebenarnya setahun sebelumnya tuh gue pernah kasih wacana itu, gitu. Gua tahu lagi. Iya, cuma belum mau, gitu. Kangen lu ya? Kangen nyanyi di atas panggung ya? Bukan kangen nyanyi di atas panggung kalau gue. Gue lebih kangen bermusik sama Ryan. Gitu, karena dari gue jadi produser atau apapun itu ya selama vakum ya, itu gue belum pernah bermusik sebebas gue bermusik dengan Ryan gitu. Serius? Iya. Walaupun lu kemana-mana udah jadi folk dear idol, terus vokal coach atau gimana-gimana, lu keluarin single itu, lu tidak sebebas sama Ryan? Iya, nggak sebebas, ya nggak kurang kayak gimana gitu lah itu. Ada yang kurang lah ya? Ada yang kurang aja. Oke. Dan akhirnya di tahun 2025 ini, di bulan Oktober keluar single baru. Judulnya Siap Kehilangan. Siap Kehilangan, ciptaan Ryan Pono. Ciptaan Ryan Pono. Kalian bisa langsung dengar di Spotify, di semua platform. Semuanya aja. Segala macam YouTube Music ada semua. Ada. Dan tanggal 8 November nanti, mereka juga akan ada intimate konser ya. Di mana? Di Sopodel Tower. Di apa namanya? Mystery Lounge. Mystery Lounge. Kalian yang kangen denger lagu-lagunya Pasto bakal dinyanyiin berapa puluh lagu? 30 lagu ya? Kita akan nyanyiin 25 lagu lah. 25 lagu. Kalian yang kangen nih, anak-anak milenial ya khususnya ya. Iya, milenial. Iya. Gen Z kalau yang tahu juga boleh loh datang. Boleh banget, boleh banget. Kayak lagu Tanya Hati, Aku Pasti Kembali, terus segala macem lah itu yang kalian tahu. Kalian bisa datang tanggal 8 November nanti. Tiketnya murah menurut gue sih, 300.000 coy. 300.000 kalau diklik dia langsung 300.000. 300.000 kan? 255 plus lah, jadinya 300, nggak nyampe 300 lah. Iya. 298 Menurut gue oke banget. Bintang tamu ada siapa? Salma, ada Paul, Pice, sama Geri Geri Gani. Gani. Ada gue juga nonton. Gawat. Datang guys, datang.
beli tiketnya di Ibu Dipio ya? Ibu Dipio. Nanti linknya gue bakal taruh di description sama di kolom komentar. Mantap. Gue pin, mantap. Ini biasa dipanggil Papto. Kenapa dipanggil Papto? Kenapa dipanggil Papto? Itu sebenarnya waktu di season 12 Indonesian Idol, gue dipanggil Papto itu sama Syarla. Katanya nggak cocok dipanggil kakak Melto tuh nggak cocok, harusnya dipanggil Papa. Oke. Tapi disingkat sama dia Papto. Oh. Gitu. Jadi tren ya semuanya. Jadi ngetren. Mantap. Karena emang udah papa-papa. Ini masa sih dari sekian berapa ratus ribu penonton gue ini, masa nggak ada sih 500 aja yang beli tiketnya? Please lah, 500 orang lah beli tiket nih di bawah nih. Tolong ya. Nanti kita ketemu di sana, oke? 300 ribu doang. Oke banget loh. Nanti kita makan-makan sana. Ya, Ber? Hah? Iya. Biar sendiri. 500 orang aja yang beli. Mantap. Pak De, sambalnya pedes Pak De. Pedas banget. Tapi dia membuktikan bahwa kualitas dan cita rasanya mantra no play guys. Enak. Iya, sedap, mantra no play. Enak. Habis. Habis. Minum dulu dong, minum dulu. Nah, jadi di Mystery Lounge tanggal 8 November pukul 8 malam. Ya, beli ya guys, sekali lagi guys. Habis minum aku mau suruh Papto nyanyi. Sedikit aja. Apa nih? Siap kehilangan. Belum siap kehilangan. Siap kehilangan. Siap kehilangan. Itu lagu menceritakan tentang sebenarnya kisahnya tuh manusia itu kalau tinggal seseorang tuh biasanya kan nggak siap ya. Nah, di lagu ini tuh mau ngasih tahu lo harus siap apapun juga. Orang yang mau meninggal, orang yang nggak jadian, orang tiba-tiba cerai misalkan ya gitu, amit-amit ya. Itu harus siap. Okay. Karena pada dasarnya manusia kan nggak siap. Iya. Gitu. Nah, ini harus siap. Dikasih tahu kisi-kisinya lah. Tolong Pak, refnya Pak. minum dulu. Itu nggak kalau habis makan suruh nyanyi itu begah iya, kan banget. Nggak usah yang teknik banget. Iya. Senandung aja. Jadi nyanyi nih ya. Banyak orang lagi. Malu gue. Yalah. Gak usah konser kalau malu. Oke. Andai aku punya sayap, ku kan terbang menuju bintang. Percuma aku ada di bumi yang ku huni tak bersamamu. Mantap. Dari dulu cuman bisa denger di radio, di kaset, sekarang bisa langsung di sebelah gua coy. Wes. Wih, thank you. Thank you. Papto udah nemenin gue makan. Ya, makan enak hari ini. Kesimpulannya enak ya? Kesimpulannya enak. Jadi kalau kalian yang penasaran dengan mie ayam Pak De Min, bisa langsung sini, daerah Blok M. Pokoknya titik dan info alamat lebih lengkap ada di kolom description. Ya. Sekali lagi, jangan lupa datang ke konser Intimate Pasto Present tanggal 8 November di Mystery Lounge. Mystery Lounge, Sopodel Tower. Kuningan, Jakarta. Dan dengar juga single terbaru dari Pasto, belum apa? Judulnya? Siap Kehilangan di Spotify, YouTube Music, dan semua platform. Jangan lupa juga dengerin Saat Bersama. Saat Bersama guys, itu harus guys. Gila itu. Ciptaan Melto, sinyal. Well, yang punya rekomendasi kuliner enak ini dan menarik juga bisa komen di bawah. Dan akhir kata jangan lupa makan. Bye-bye. Bye.